Selamat malam, umat Tuhan. Mari masuk dalam persekutuan ibadah di malam akhir tahun 2020 ini. Pemberitaan firman saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya S.E. Mandagi Rompis STH. Banyak cerita dan kejadian yang telah kita alami sepanjang tahun 2020. Kesedihan menjadi duka dan berisi hari-hari perkabungan kita masih menangis dan masa pandemi belum usai. Mungkin banyak orang menjadi khawatir, tidak percaya diri, lalu menyambut hari esok dengan ketidakpastian. Kalau saudara sudah menyiapkan hati dan pikiran untuk beribadah, lalu masuk dalam rumah Allah dan sedia menghadap Dia, tenang dan katakan, semua dapat dilewati bersama Tuhan. Ketahuilah bahwa satu hal yang akan membuat kita tenang, tentram, adalah dengan menghadap Tuhan serta menantikan kehadirannya. Umat Tuhan, mari berdiri dan memuliakan Dia. Oh kasih Mari kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
pergantian tahun menjadi waktu yang baik untuk berkilas balik. Tepatlah bila orang percaya membawa pengakuan tulus tentang karya Allah dalam kehidupan ini. Bergantian kita ucapkan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kita masuk pada kesaksian pujian paduan suara Philadelphia yang berjudul Apapun Juga Menimpahmu. Apapun juga menimpamu,
Sebelum kita masuk pada pemberitaan firman, mari kita minta bimbingan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Di penghujung tahun 2020, kami sungguh bersukacita dan bersyukur kepadamu Tuhan, karena Kau izinkan kami untuk boleh memasuki dan boleh mengikuti ibadah akhir tahun. Di dalam ibadah ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang boleh memotivasi kami untuk kami sungguh tahu apa rancangan Tuhan untuk kehidupan kami, dan kami dengan penuh kepastian iman lewat firman Tuhan kami boleh memasuki tahun baru, tahun rahmat Tuhan. Saat ini kami telah siap untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Terangi hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca dan renungkan itu tidak lalu dengan sia-sia, tapi sungguh boleh jadi bagian kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bawa doa ini. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Umat Tuhan, di penghujung tahun 2020, adapun pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Perjanjian Lama 1 Tawarik pasal 28 ayat 20 hingga 21 yang menyatakan, lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah. Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur pada Allah. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, malam ini patutlah kita mengucap syukur pada Tuhan karena kasih dan anugerah-Nya lah kita masih boleh sampai pada penghujung tahun 2020, di mana kita boleh beribadah walaupun lewat ibadah live streaming. Kita boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kemudian beberapa jam kita akan membuka lembaran tahun baru, tahun rahmat Tuhan di tahun 2021. Walaupun tahun 2021 ini masih penuh dengan tanda tanya, tapi kita yakin dan percaya Allah tidak akan membiarkan kita. Seperti pandemi COVID-19
yang terjadi pada tahun 2020 ini. Tidak seorang pun dapat memprediksi bahwa di penghujung tahun 2019 seakan memasuki tahun 2020 terjadi bencana global karena suatu virus. Semua manusia di dunia ini terkejut dan tidak siap menerima kenyataan ketika wabah ini terjadi. Ada yang mampu bertahan, tetapi tidak sedikit yang pada akhirnya terpapar, bahkan sampai harus meninggal dunia. Mereka yang meninggal dunia bukan berarti mereka tidak beriman atau tidak taat pada Tuhan. Karena di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 13 di sana dikatakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi sekalipun mereka harus mati karena COVID ini, bukan berarti mereka tidak beriman. Tapi kalau memang sudah waktunya Tuhan memanggil mereka, dikatakan dalam bacaan kita tadi bahwa mereka tidak binasa, tapi mereka justru akan berbahagia dan boleh beristirahat dari segala jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudaraku yang seiman dan diberkati Tuhan, semua pengalaman yang kita boleh hadapi pada tahun 2020 ini terkadang membuat orang ragu untuk melangkah di masa yang akan datang, karena ia tidak mau berusaha untuk melihat karya keselamatan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupannya di masa yang telah berlalu. Oleh sebab itu, melalui firman-Nya saat ini kita diajak untuk menyaksikan kehidupan yang telah berlalu dan menemukan dasar dalam menjalani kehidupan yang disertai dan dipimpin oleh Tuhan sampai Kristus datang. Saudaraku, jika kita melihat dasar utama dari kitab Tawari ini, di sana dinyatakan bahwa Tuhan setia memegang janjinya terhadap umat yang taat beribadah. Jika tidak setia, maka mereka akan berhadapan dengan hukuman Allah. Itulah sebabnya bait Allah dan rangkaian ibadah yang berlangsung di dalamnya mendapat penekanan penting di dalam menjalani hidup sebagai orang percaya. Karena itu Raja Daud dikisahkan bahwa setelah ia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai raja, telah lama ia berniat untuk menyiapkan segala sesuatu untuk membangun bait Allah. Ia telah mempersiapkan segala sesuatu supaya lewat bait Allah orang menyembah Allah. Tapi ia dilarang Tuhan. Kenapa ia dilarang Tuhan? Karena ia adalah seorang prajurit dan telah banyak menumpahkan darah. Dia tidak diizinkan Tuhan untuk membangun bait Allah. Karena itu Allah berkenan memilih Salomo anaknya untuk membangun bait Allah. Bait Allah boleh dibangun oleh Salomo. Menjelang kematian Daud, ia memanggil Salomo. Ia minta Salomo menguatkan dan meneguhkan hati dalam melakukan rencana membangun bait Allah tersebut. Sekalipun sebagai ayah, Daud tidak bisa mendampinginya lagi. Salomo tidak boleh takut dan dia harus senantiasa tabah dan selalu boleh penuh sukacita karena Allah menyertainya. Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan Salomo sampai segala
perjanjian atau penyelesaian pembangunan bait suci selesai. Saudaraku, selama itu ada orang-orang yang khusus dipersiapkan Daud untuk bantu Salomo. Dan Salomo mempunyai kewenangan untuk memerintah mereka dengan semangat yang sungguh berasal daripada Allah. Daud memperingatkan anaknya untuk menjadi pewaris tahtanya. Dan ternyata benar, kita melihat bahwa kalimat kunci pada kalimat Tuhan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Inilah yang menjadi dasar fondasi bagi Salomo dalam mendirikan bait Allah. Dasar itu akan pertama menolong Salomo jika dalam dirinya ia merasa ragu untuk mengemban tanggung jawab tersebut. Kedua, memperteguh dirinya untuk tetap berjalan meski ada tantangan yang senantiasa menghadangnya. Ketiga, menguatkan dirinya ketika harus berhadapan dengan kegagalan. Di antara kalimat tersebut kita melihat ada ungkapan kuatkan dan teguhkan, jangan takut, jangan tawar hati, dan terdapat potongan kalimat lakukanlah itu dalam ayat 20. Artinya, keyakinan tidak bermakna apa-apa tanpa keberanian untuk melangkah, tanpa keberanian untuk mencoba, tanpa keberanian untuk berusaha. Salomo harus berani memikul tanggung jawab tersebut, mengarahkan segala kemampuannya untuk memperoleh kesuksesan. Apalagi sebagai seorang pemimpin, rasa percaya diri yang ada pada dirinya akan mempengaruhi orang-orang yang dipimpin untuk yakin bahwa pekerjaan ini akan selesai dengan baik. Saudaraku yang seiman dan diberkati oleh Tuhan, ternyata benar apa yang diyakini oleh Salomo. Tuhan menepati janjinya kepada Daud maupun Salomo. Pembangunan bait suci dapat terlaksana dan selesai tepat pada waktunya. Seperti yang kita lihat dalam 2 Tawari 6 ayat 1-11. Saudaraku yang seiman dan diberkati oleh Tuhan, dalam mengakhiri tahun yang lama, tahun 2020 dan menyongsong tahun yang baru, pasti kita diliputi berbagai pesan dan kesan, dan setiap hal yang senantiasa kita boleh lihat sungguh-sungguh boleh membawa kita untuk boleh melihat kunci yang ada dalam kalimat tadi, Tuhan yang tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Itulah yang mesti menjadi dasar fondasi kita. Saudaraku yang seiman dan diberkati oleh Tuhan, dalam memasuki tahun rahmat Tuhan tahun 2021, kita diharapkan untuk menyaksikan pekerjaan Tuhan sepanjang perjalanan hidup yang telah berlalu sebagai wujud kesetiaannya yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan umatnya. Kalau kita sungguh boleh menyaksikan tentang kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, apalagi membiarkan kita. Tentu sebagai orang percaya kita juga mau menyatakan bahwa kita mau setia mengandalkan Tuhan dan mengiri Tuhan. Dan apapun yang Tuhan inginkan, kita akan berupaya kerjakan. Meletakkan hidup kita di masa akan datang pada keyakinan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan umatnya sendiri dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Berani mengupayakan yang terbaik dari apa yang telah dan akan Tuhan karuniakan kepada kita untuk mewujud nyatakan kehendak-Nya di tengah-tengah dunia ini. Ketakutan biasa muncul karena merasa sendirian dalam memikul menghadapi tantangan kehidupan. Sementara keberanian akan datang jika mengetahui dan yakin bahwa di baliknya
ada kekuatan lain yang jauh lebih besar yang turut menopang dan mendukungnya. Harapan bahwa tahun depan, tahun 2021 adalah tahun rahmat Tuhan. Tentu semua orang sangat mengharapkan supaya tahun 2021 akan lebih baik dari tahun ini. Tapi satu hal bagi kita sebagai orang percaya harus terus berkomitmen dan terus memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan akan memampukan kita supaya lebih tangguh dari tahun sebelumnya dalam menghadapi tantangan, terpaan badai kehidupan. Kita dapat berani melangkah ke tahun yang baru karena yakin Tuhan tidak akan meninggalkan apalagi membiarkan kita. Karena itu marilah kita hadapi hari demi hari di saat kita akan menutup lembar hidup kita di tahun 2020 dan masuki tahun baru. Kita akan hadapi semuanya di dalam dan bersama Tuhan. Kita yakin bahwa bukan hanya 1-2 perkara, tapi segala perkara dapat kita tanggung kalau kita senantiasa menghadapinya di dalam dan bersama Tuhan. Tuhan menolong kita dan memampukan kita karena Ia tidak akan pernah meninggalkan apalagi membiarkan kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ungkapkan dengan mata terbuka dan dengan sikap sempurna. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebelum kita masuk pada doa syafaat, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Balai Keroncong dengan judul Ku Berserah Padamu.
semua karena kecemasan yang begitu luar biasa adanya. Saat ku renungkan semua kecemasanku, begitu berat, dan ku angkat doa untuk masalah ini. Cepat berlalu, ku tahu Tuhan takkan membiarkanku larut akan perkara ini, sebab Dia tak akan beri ku pencobaan melampaui kemampuanku. Ku bersyukur, ku angkat nyanyianku, ku serukan nama-Mu Tuhan, ku yakin mujizat-Mu kan datang. Ku berserah padamu. Mungkin saja semua karena kecemasan yang begitu luar biasa adanya. Saat ku renungkan semua kecemasanku, begitu berat, dan ku angkat doa untuk masalah ini. Cepat berlalu, ku tahu Tuhan takkan membiarkanku larut akan perkara ini, sebab Dia tak akan beri ku pencobaan melampaui kemampuanku. Ku bersyukur, ku angkat nyanyianku, ku serukan nama-Mu Tuhan, ku yakin mujizat-Mu kan datang. Ku seserah padamu, ku berserah padamu Tuhan, ku berserah padamu Tuhan. Tak henti-hentinya kami datang menaikkan pujian syukur dan limpah terima kasih kepada-Mu Tuhan. Teristimewa di saat kami memasuki penghujung tahun 2020, di mana kami harus mengakhiri dan
menutup lembar demi lembaran hidup di tahun 2020 dan membuka lembaran baru di tahun 2021. Kami sungguh bersyukur karena Engkau menguatkan iman percaya kami lewat firman Tuhan. Engkau memberi pengharapan baru bagi kami. Dalam situasi apapun, Allah tidak membiarkan kami. Kau senantiasa menyertai, menopang, dan memampukan kami, sehingga dalam menghadapi segala perkara, kami sungguh akan disanggupkan oleh Tuhan. Sekalipun mungkin pandemi ini masih terus berlanjut, bahkan vaksin corona telah ada, tapi kami tetap percaya dengan pertolongan Tuhan dan bersama Tuhan kami aman. Kami tidak harus takut dalam menghadapi apapun, karena kami akan terus disertai dan ditolong serta ditopang oleh Tuhan. Kami tidak harus takut atau tawar hati, karena Tuhan menyertai dan menopang kami. Biarlah ini akan tetap menjadi bagian kami dalam terus membangun hidup kami di tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan, supaya kami mengisi hari-hari kehidupan kami dengan komitmen yang baru untuk lebih tangguh dari tahun sebelumnya dalam menghadapi tantangan dan terpan badai hidup, supaya kami tetap hadapi semua di dalam dan bersama Tuhan. Kami sungguh akan melihat bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi untuk kami sungguh boleh dapatkan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan sungguh boleh meyakinkan kami bahwa bukan hanya 1-2 perkara, tapi segala perkara dapat kami tanggung karena kekuatan yang sungguh datangnya daripada Tuhan. Karena itu sesuai dengan lagu yang dinyanyikan tadi, biarlah kami akan tetap berserah dan menyerahkan segala hidup dan penghidupan serta pergumulan tantangan hidup kami hanya dalam tangan kasih-Mu. Bersama Tuhan kami aman dan tentram, dan bersama Tuhan kami akan dimenangkan untuk menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kau yang akan menolong menopang kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami, supaya kami boleh jalani hari-hari kehidupan tetap dengan penuh sukacita iman dan damai sejahtera. Kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara Republik Indonesia. Biarlah Tuhan yang akan tetap menolong menopang kami, para pemimpin daerah khususnya Pemkot Jakarta Utara. Biarlah Tuhan yang akan memberi hikmat dan kuasa, supaya dalam menjalankan roda kepemerintahan ini mereka akan jalankan dengan hikmat, kuasa daripada Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Juga terhadap para menteri yang baru terpilih, biarlah akan sungguh boleh berpadu menjalankan tugas panggilan ini dengan takut akan Tuhan demi untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Biarlah semua boleh satu padu dalam melaksanakan misi yang Tuhan percayakan bagi mereka, supaya lewat kepemimpinan mereka nama Tuhan akan senantiasa dipuji dan dimuliakan, dan seluruh rakyat boleh merasakan satu sukacita, keamanan, kedamaian, kesejahteraan yang daripada-Mu. Biarlah Engkau yang akan mampukan kami sebagai warga gereja, supaya lewat kesaksian dan pelayanan kami, sungguh Engkau yang akan semakin kami puji dan muliakan. Kau berkati saudara-saudara kami yang terpapar sakit, yang berduka cita, yang miskin, yang cacat, yang diperhadapkan dengan pergumulan keluarga, karena harus di PHK, dan yang harus mencari pekerjaan dan jodoh. Kami percaya Engkau yang sudah menyiapkan yang terbaik untuk masing-masing mereka, dan Tuhan yang akan menolong supaya mereka sungguh-sungguh boleh mendapatkan jalan keluar yang terbaik daripada-Mu. Kami mau berdoa untuk mereka yang lanjut usia, biarlah Tuhan yang akan tetap meneguhkan iman percayanya dan terus memberkati, sehingga mereka yang lanjut usia boleh jadi contoh dan teladan dalam mengiring Tuhan dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan, supaya boleh menjawab kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam hidup dan penghidupan, dan supaya kami semua tidak ditinggalkan dan dibiarkan oleh Tuhan, tapi Tuhan tetap memenuhi janji-Nya. Tuhan akan menolong menopang kami semua dalam menjalani hari-hari kehidupan, supaya kami boleh menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang harus studi, dinas, keluar daerah, keluar negeri. Kiranya Engkau yang akan terus menolong menopang mereka, mampukan mereka dalam menjalankan tugas panggilan mereka, sehingga mereka boleh sungguh menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan memberkati kami semua juga dengan Yapendik yang ada di GPIB Tugu. Biarlah Tuhan akan menolong, memberkati, sehingga pada saat tatap muka, di saat
guru dan siswa akan mulai masuk dalam pembelajaran di tahun ajaran genap ini. Biarlah pertolongan Tuhan yang akan terus jadi bagian dari seluruh bagian yang ada di dalamnya, baik pengurus Yapendik, orang tua, bahkan siswa yang boleh dibimbing dalam Yapendik ini, supaya sama-sama boleh melihat kuasa dan kasih Tuhan yang begitu besar. Pelayan dan kesaksian GPB Tugu, kiranya Tuhan yang akan terus menolong, memberkati KMJ dan seluruh aparat presbiter dan keluarga. Biarlah akan Tuhan tolong topang sehingga bersatu padu kami senantiasa menjalankan tugas panggilan yang Kau percayakan bagi kami. Dengan penuh sukacita iman, dengan penuh kerelaan dan penuh kesetiaan, kami akan jalankan tugas panggilan yang Kau percayakan kepada kami, supaya lewat pelayanan kesaksian kami, nama Tuhan boleh semakin dipuji dan dimuliakan. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang terpapar dalam keadaan sakit yang harus dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang akan meneguhkan iman percaya mereka, bahwa tidak sedetik pun mereka ditinggalkan apalagi dibiarkan oleh Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman mereka sehingga mereka tidak menyerah kalah melalui COVID ini, tapi mereka akan menyerahkan segala pergumulan dan sakit penyakit mereka dalam tangan kasih Kristus yang adalah tabib yang adil. Dan dengan kuasa Kristus mereka sungguh boleh disembuhkan secara sempurna. Biarlah Engkau yang akan senantiasa menopang kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Pertolongan demi pertolongan, kebaikan dan pemulihan Tuhan, serta semua yang baik, itulah yang menjadi pengalaman kita sepanjang tahun ini. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mazmur pasal 30 ayat 5. Sebelum memberi, mari bernyanyi. Tuhan
memberikan persembahan di amplop yang telah dibagikan oleh Korsek di masing-masing sektor. Umat yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri, kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami berterima kasih sebab Engkau memberikan kami hidup dan kehidupan. Engkaulah pencipta dan pemelihara yang setia di rumah dan rumah tangga kami. Biarlah kami tetap setia beribadah kepadamu, Allah yang memberkati umat-Mu. Dengan sukacita dan syukur kami berseru, dipuji dan dimuliakan Engkau Tuhan atas segala kecukupan yang kami miliki. Engkaulah sumbernya. Apa yang terasa kurang dan tidak ada pada kami, kami tidak khawatir tentang hari esok, sebab Engkau menolong dan menguatkan kami. Biarlah kami selalu bersyukur dan sedia menjadi alat kasih demi nama Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mohon perhatian sejenak untuk penyampaian warta jemaat pada ibadah malam akhir tahun 2020. Ibadah masa raya Natal dan Tahun Baru 2021 diinformasikan kepada seluruh warga jemaat GPIB, jemaat tubuh dan simpatisan bahwa seluruh ibadah raya dalam rangka Natal dan Tahun Baru mulai Kamis tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan ibadah Minggu tanggal 3 Januari 2021 akan dilaksanakan secara live streaming. Untuk ibadah sambut Tahun Baru Jumat tanggal 1 Januari 2021 mulai tayang pada pukul 10.00 WIB. Demikian untuk diketahui. Libur kantor Majelis Jemaat GPIB Tugu mulai pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan Senin tanggal 4 Januari 2021 dan akan aktif kembali pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021. Mohon perhatian warga jemaat GPIB Tugu. Majelis Jemaat mengucapkan syukur kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Nyonya Stella Mendagi Rompis STH, Pendeta Domisili di GPIB Tugu yang melayani ibadah live streaming malam akhir tahun 2020. Kepada Prokantor, Balai Keroncong, Operator Sound, Sistem Operator Multimedia yang mendukung ibadah ini. Dan kepada seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah live streaming serta memberi persembahannya. Demikianlah warta jemaat pada ibadah malam akhir tahun 2020. Majelis Jemaat GPIB Tugu menyampaikan selamat Hari Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan masuk pada amanat pengutusan. Saya jemput kita untuk berdiri. Betapa kuatnya penjagaan Tuhan yang Maha Kuasa
Maha tahu dan maha hadir di setiap perjalanan hidup kita anak-anaknya. Semua yang sudah kita lewati, Tuhan bersama kita. Maka untuk selamanya kita hanya bersandar pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan yang menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Biarlah kita akan sungguh pergi dengan damai mengakhiri tahun lama dengan sukacita dan percaya kita sudah akan melewati bersama Tuhan. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu pada Allah untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.